Di sebuah negeri yang subur makmur, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja ini punya seorang penasihat senior yang sangat ia andalkan. Saking percayanya raja pada si penasihat, menteri-menteri yang lain jadi jarang diajak diskusi. Semua menteri sih senong-senong saja, kecuali satu orang, yaitu Menteri Pendidikan. Dia berambisi, aku harus jadi orang paling berpengaruh, bahkan jadi raja. Aku harus singkirkan penasihat itu. Dimulailah rencana liciknya. Ia menghadap raja menyebar fitnah. Baginda, hati-hati, penasihat itu diam-diam ingin merebut takhta Baginda. Besok Baginda akan lihat sendiri. Dia pasti akan bersikap sombong dan tidak mau bicara langsung dengan Baginda. Raja pun mulai curiga. Benarkah begitu? Gumamnya. Si menteri licik ini mendatangi si penasihat. Dia berbohong. Penasihat yang terhormat, saya dengar kabar buruk. Tubuh raja mengeluarkan bau busuk aneh dan bisa menular lewat percakapan tatap muka. Penasihat yang baik itu percaya. Keesokan harinya, raja ingin menguji kebenaran laporan si menteri. Prajurit, panggil penasihat kemari. Perintahnya. Penasihat pun bergegas menuju istana. Tapi di tengah jalan, ia dicegat oleh si menteri pendidikan. Ayo mampir dulu ke rumahku, ada hajatan kecil, ajaknya. Penasihat pun mampir dan disuguhi banyak makanan. Semua makanan itu sengaja dibumbui rempah yang menimbulkan bau mulut yang sangat tidak sedap. Sesampainya di istana, penasihat jadi serba salah. Ia ingat pesan si menteri soal penyakit menular raja. Jadi ia menjaga jarak dan menutup mulutnya agar bau napasnya tidak tercium. Sikapnya ini membuat raja murka. Benar kata si menteri, dia sombong sekali. Raja menulis sepucuk surat, lalu menyerahkannya kepada penasihat. Antarkan surat ini ke alamat yang tertera, titah raja dingin. Penasihat pun pergi. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan menteri pendidikan yang sudah menunggunya. Si menteri bertanya, wah, kelihatannya penting sekali. Apa isi surat itu? Aku hanya disuruh mengantar surat ini. Dia berpikir, wah, kukira dia dihukum, malah diberi tugas kehormatan. Tidak bisa dibiarkan. Dengan sigap, ia merebut surat itu. Biar aku saja yang antar. Kau pasti lelah, istirahatlah. Katanya pura-pura baik. Penasihat yang memang merasa lelah, mengiyakan dan berterima kasih. Dia pun dengan bangga membawa surat itu ke alamat tujuan, yang ternyata adalah markas Algojo Istana. Sesuai isi surat yang berbunyi pancung siapapun yang membawa surat ini, sang menteri pun langsung dieksekusi. Ia mati konyol karena ambisi dan fitnahnya sendiri. Keesokan harinya, raja terkejut mendengar berita eksekusi itu. Lebih kaget lagi saat penasihat seniornya datang menghadap dalam keadaan sehat walafiat. Setelah saling menjelaskan kejadian sebenarnya, mereka sadar telah menjadi korban fitnah keji. Raja pun bergumam, inilah balasan setimpal bagi orang yang hatinya dipenuhi iri dan dengki. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tercela seperti itu. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.